Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul efektivitas penambahan simetidin pada pengobatan dermatitis atopik ekstrinsik akut. Kajian terhadap kadar serum imunoglobulin E, interferon gamma, interleukin 12 dan interleukin 4. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Rustarti Retno Widowati Subaryo, spesialis kulit dan kelamin konsultan, untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua Sidang. Saya persilahkan Dr. Andy, calon dokter, untuk membacakan ringkasan dari penelitiannya dengan judul efektivitas penambahan simetidin pada pengobatan dermatitis atopik ekstrinsik akut, kajian terhadap kadar serum imunoglobulin E, interferon gamma, interleukin 12 dan interleukin 4 dalam waktu 15 menit. Saya persilakan Dr. Andy. Terima kasih, Prof. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Rustarti Retno Widowati Subaryo, SPKK Konsultan, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Efektivitas penambahan simetidin pada pengobatan dermatitis atopik ekstrinsik akut. Kajian terhadap kadar serum imunoglobulin E, interferon gamma, interleukin 12 dan interleukin 4. Pendahuluan. Latar belakang, dermatitis atopik yang selanjutnya disingkat DA adalah penyakit kulit yang digolongkan sebagai alergi, merupakan keadaan yang sering kambuh atau berulang. Secara epidemiologi, keadaan ini ditemukan dengan prevalensi yang cukup tinggi, yaitu mencapai 34% pada anak dan 6% pada dewasa. Perjalanan penyakitnya merupakan suatu spektrum, akut sampai kronik berdasarkan morfologi kelainan kulit yang ditemukan. DA dibagi menjadi bentuk ekstrinsik dan intrinsik. Sebagian besar pasien akan merupakan bentuk ekstrinsik, yaitu disertai peningkatan IgE. Pada keadaan akut, terjadi peningkatan histamin di kulit. Hal ini yang akan membuat sel dendritik mengurangi produksi IL-12, sehingga produksi interferon gamma oleh sel T pun menurun. Sebaliknya, TH2 akan teraktivasi dan memproduksi IL-4 yang kemudian menginduksi sel B atau sel plasma memproduksi IgE. Seperti yang telah kita ketahui, pada kulit dan sel imun terdapat reseptor H1 dan H2. Simetidin adalah antihistamin terhadap reseptor H2 yang telah lama digunakan untuk pengobatan asam lambung yang berlebihan. Simetidin dalam beberapa penelitian di masa lalu dibuktikan dapat meningkatkan IL-12 dan interferon gamma. Obat ini juga tersedia luas di Indonesia dengan harga yang relatif murah, namun saat ini jarang digunakan karena tergantikan oleh proton pump inhibitor untuk mengobati gastritis. Pengobatan DA yang tersedia saat ini masih belum memenuhi harapan bagi pasien maupun bagi dokter. Obat sistemik saat ini sebagian besar bersifat imunosupresan dan harganya mahal. Masih dibutuhkan obat sistemik yang terjangkau dan dapat menurunkan derajat keparahan serta mengontrol remisi DA dengan baik. Pertanyaan penelitian ini adalah, apakah penambahan simetidin pada terapi standar DA ekstrinsik akut dapat menurunkan gejala klinis yang diukur dengan SCORAD, menurunkan gejala klinis objektif yang diukur dengan SCORAD objektif, menurunkan kadar IgE, meningkatkan kadar interferon gamma, meningkatkan kadar interleukin 12, dan menurunkan kadar interleukin 4. Sehingga hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Tujuan penelitian, mengevaluasi penambahan simetidin oral pada DA ekstrinsik akut yang mendapatkan terapi standar dengan tujuan khusus sebagai berikut. Manfaat penelitian, pada aspek pendidikan, pelayanan, dan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Berikut adalah kerangka teori yang menggambarkan bahwa DA adalah suatu penyakit yang kompleks, dipengaruhi banyak faktor, lingkungan, kontaktan, bahan infeksius, sistem imun, dan garukan akibat rasa gatal yang memperparah kelainan kulit yang ditemukan. Berikut adalah kerangka konsep, menggambarkan dugaan peran simetidin dalam mengobati DA ekstrinsik akut
yaitu melalui reseptor H2 pada sel dendritik, sel T, sel B, yang akhirnya memperbaiki keadaan klinis pasien. Metode penelitian adalah sebagai berikut. Populasi dan sampel penelitian adalah sebagai berikut. Kriteria penerimaan adalah pasien DA dengan lesi kulit yang sesuai dengan ekstrinsik akut, dengan IgE lebih besar dari 150 IU per mililiter, berat badan lebih besar sama dengan 15 kg, usia 12-60 tahun, dan kriteria penolakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah cara perhitungan besar sampel. Alur penelitian. Pasien yang sesuai dengan kriteria penelitian dimintakan persetujuannya, kemudian dilakukan wawancara, pemeriksaan fisis, dan pengambilan sampel darah. Kemudian dilakukan randomisasi, dan secara tersamar ganda, SP mendapatkan obat uji atau obat placebo selain terapi standar. Penilaian klinis atau skorat dilakukan pada saat awal, minggu ke-2, 4, 6, dan 8, sedangkan sampel darah untuk pemeriksaan IgE, interferon gamma, interleukin 12, dan interleukin 4 dilakukan pada saat awal dan minggu ke-8. Kemudian dilakukan pengolahan data dan pelaporan hasil. Hasil penelitian. Berikut adalah alur konsort. SP yang ikut serta pada awal penelitian adalah 26 orang. Masing-masing kelompok mengalami dropout 1 orang. Yang ikut sampai akhir penelitian dan dilakukan analisis per protokol adalah 24 orang. Tabel 1 menunjukkan sebaran karakteristik sosiodemografik SP. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok dalam umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan riwayat pengobatan. Tabel 2 menggambarkan perbandingan skorat dan skorat objektif awal antara kedua kelompok yang tidak berbeda bermakna. Hasil ini terdapat gambaran seluruh subjek dalam kategori DA sedang sampai berat. Tabel 3 menunjukkan perbandingan parameter laboratorium kadar IgE, interferon gamma, interleukin 12, dan interleukin 4 yang tidak terdapat perbedaan bermakna pada awal penelitian. Gambar 1 menunjukkan perbandingan skorat awal, minggu ke-2, 4, 6, dan 8, terdapat perbedaan skorat yang bermakna pada minggu ke-6 dengan P sama dengan 0,004 dan minggu ke-8 dengan P lebih kecil dari 0,001. Simetidin lebih baik untuk mengurangi keparahan klinis pasien DA sebesar 72% pada minggu ke-6 dan 83% pada minggu ke-8. Pada skorat juga dilakukan penilaian rasa gatal dengan visual analog scale. Gejala subjektif gatal tampak membaik sejak minggu kedua, namun perbedaan bermakna didapatkan pada minggu ke-6 dengan P sama dengan 0,025 dan minggu ke-8 dengan P sama dengan 0,02. Gambar 3 menunjukkan perbandingan skorat objektif awal, minggu kedua, ke-4, 6, dan 8, terdapat perbedaan skorat objektif yang bermakna pada minggu ke-6 dengan P sama dengan 0,008 dan minggu ke-8 dengan P lebih kecil dari 0,001. Simetidin dapat menurunkan tanda objektif keparahan klinis, yaitu luas permukaan dan intensitas lesi pada pasien DA ekstrinsik akut. Tabel 4 menunjukkan perbandingan besar perubahan nilai skorat, penurunan bermakna derajat keparahan DA termasuk gatal setelah 2 minggu, dan semakin tampak perbedaannya sampai dengan 8 minggu. Tabel 5 menunjukkan perbandingan besar perubahan nilai skorat objektif, didapatkan penurunan bermakna derajat keparahan objektif DA, setelah 2 minggu dan semakin tampak perbedaannya sampai dengan 8 minggu. Tabel 6 menunjukkan perbandingan kadar IgE total, interferon gamma, interleukin 12 dan interleukin 4 pada minggu ke-8. Pada akhir penelitian ini hanya kadar IgE yang berbeda bermakna, sedangkan beberapa sitokin yang diperiksa tidak bermakna. Hasil penelitian ini menunjukkan simetidin berperan dalam meregulasi sistem imun pada kasus DA derajat sedang sampai berat, dengan cara menurunkan kadar IgE yang diikuti penurunan derajat keparahan penyakit berdasarkan penilaian skorat dan skorat objektif. Demikian juga pada tabel 7 terlihat hanya perubahan kadar IgE yang bermakna pada penelitian ini. Pembahasan. Simetidin adalah inverse agonis atau antagonis reseptor histamin 2. Efek imunomodulator dengan dosis 25-40 mg per kilogram berat badan atau maksimal 1.200 mg per hari secara teoritis akan meningkatkan interleukin 12 dan menurunkan interleukin 10, meningkatkan respon TH1, menurunkan respon TH2 pada DA ekstrinsik akut. Simetidin sebagai terapi tambahan DA lebih baik memperbaiki keparahan klinis, 72% pada minggu ke-6 dan 83% pada minggu ke-8. Mempunyai harga yang relatif murah,
relatif aman karena tidak menekan sistem imun, dan dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada DA derajat sedang dan berat dengan pemberian selama 6 minggu atau lebih. Pada pasien ini mendapatkan terapi standar AH1 yaitu cetirizine dengan dosis 10 mg pada malam hari yang dapat memengaruhi penilaian rasa gatal dan gangguan tidur. Penilaian skor objektif dapat mengurangi bias akibat subjektivitas yaitu rasa gatal dan efek sedatif penggunaan AH1. Perbaikan nilai skor objektif lebih baik dari obat imunosupresan yang ada di pasaran. Perbaikan derajat keparahan DA tetap bermakna walaupun menghilangkan penilaian faktor subjektif pada skorat. Dengan demikian, telah dapat dibuktikan bahwa simetidin dapat menurunkan tanda objektif keparahan DA. Aktivitas sel B dipengaruhi histamin melalui reseptor yang diduduki. Penghambatan RH1 akan meningkatkan pembentukan IgE spesifik, sedangkan simetidin menurunkan pembentukan IgE spesifik. Gambar berikut menunjukkan efek kerja AH1 dan AH2 yang saling berlawanan pada sel B. Pada penelitian ini, simetidin tidak terbukti dapat memengaruhi kadar sitokin interferon gamma, interleukin 12 dan interleukin 4 dalam serum. Dipikirkan apakah waktu pengapatan 8 minggu mungkin kurang mencukupi? Dan apakah efek cetirizine sebagai menghambat pengaruh simetidin terhadap kadar interferon gamma, interleukin 12 dan interleukin 4? Gambar berikut menunjukkan pengaruh AH1 dan AH2 yang saling berlawanan pada sel dendritik atau sel penyaji antigen. Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan kerangka teori baru peran simetidin pada pengobatan dermatitis atopik ekstrinsik akut. Pada pasien DA ekstrinsik akut, terjadi peningkatan histamin di jaringan yang akan memengaruhi kerja dari sel imun yang mengarah pada dominasi TH2. Simetidin berperan menghambat efek tersebut melalui penghambatan pada reseptor H2 di sel B, mengurangi pelepasan histamin dari sel MAS, atau memengaruhi produksi sitokin tertentu dari sel imun yang lainnya yang belum diketahui sampai saat ini. Akibat berkurangnya produksi IgE dan mediator inflamasi lain, termasuk histamin, maka akan terjadi pengurangan rasa gatal dan garukan, serta memperbaiki tampilan klinis pada pasien DA ekstrinsik akut. Berikut adalah gambar ilustrasi mekanisme kerja penambahan simetidin pada DA ekstrinsik akut. Pada permukaan kulit pasien DA ekstrinsik akut, terdapat gangguan barrier yang mempermudah masuknya alergen maupun mikroba. Sel penyaji antigen akan memproses antigen dan membawanya ke kelenjar getah bening untuk mengenalkannya pada sel T naif. Akibat pengaruh histamin dan penurunan kadar IL-12 serta peningkatan IL-4, maka terjadi perubahan sel T naif ke arah dominasi TH2. TH2 kemudian akan memproduksi lebih banyak IL-4 yang akan menginduksi sel B atau sel plasma yang mengikat histamin pada reseptor H2-nya untuk membuat IgE spesifik terhadap alergen tertentu. Hasil produksi IgE yang meningkat dapat ditemukan pada sirkulasi darah maupun pada jaringan yang akan menempel pada beberapa sel imun, antara lain sel dendritik atau sel penyaji antigen dan sel MAS. Atas pengaruh histamin yang menempel pada reseptor H2 di permukaannya ditambah dengan pajanan alergen, maka sel MAS akan lebih mudah berdegranulasi dan melepaskan histamin. Penambahan simetidin berperan untuk menghambat ikatan histamin pada reseptor H2 beberapa sel imun tersebut, sehingga akan mengurangi jumlah histamin di jaringan serta di sirkulasi dan mengurangi produksi IgE oleh sel B, yang akhirnya mengurangi rasa gatal dan keparahan klinis pasien DA ekstrinsik akut. Simpulan penelitian ini adalah penambahan simetidin pada terapi standar DA ekstrinsik akut lebih baik dalam menurunkan keparahan klinis termasuk rasa gatal, lebih baik dalam menurunkan keparahan klinis objektif, lebih baik dalam menurunkan kadar IgE, tidak lebih baik dalam meningkatkan kadar interferon gamma, tidak lebih baik dalam meningkatkan kadar interleukin 12, dan tidak lebih baik dalam menurunkan kadar interleukin 4. Saran penelitian ini merekomendasikan penambahan simetidin dengan dosis 25-40 mg per kilogram badan per hari, maksimal 1.200 mg, pada terapi standar DA untuk mengurangi keparahan klinis, mengurangi rasa gatal, dan menurunkan kadar serum imunoglobulin E pasien DA ekstrinsik akut, serta mencegah DA berkembang menjadi rinitis alergi dan asma bronkial. Saran berikutnya adalah melakukan penelitian lanjutan untuk menilai efektivitas simetidin pada DA ekstrinsik akut tanpa pemberian AH1, mengukur kadar sitokin darah dengan menggunakan PBMC, penelitian pada DA ekstrinsik kronik dengan metode penelitian crossover,
dan penelitian untuk mengobati penyakit lain yang disertai dengan peningkatan IgE. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sebelum para penguji akan mengajukan pertanyaan atau sanggahan, saya bertanya dulu kepada Saudara Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Apakah Anda siap untuk jawab pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Insya Allah siap, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan pertama saya persilakan Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengungkapkan pertanyaan sanggahannya. Silakan Prof. Suhendro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Arif Aryalysham sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Endi Novianto dan keluarga atas selesai penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda tentang mekanisme kerja simetidin pada pengobatan dermatitis atopik ekstrinsik akut terhadap perbaikan parameter klinis skorat dan skorat objektif. Tadi dokter telah menjelaskan dalam presentasi secara detail mengenai mekanisme tersebut. Akan tetapi apakah bisa lebih simpel, yaitu mohon dijelaskan peran utama. Jadi peran utama yang merupakan temuan baru hasil penelitian ini terhadap mekanisme perbaikan klinis tersebut. Jadi yang dipilih dalam menjelaskan pertanyaan saya adalah yang paling utama, yang nomor 1 atau nomor 2 yang merupakan berperan penting terhadap mekanisme perbaikan klinis tersebut, yaitu yang pertama dan yang merupakan temuan baru dari hasil penelitian ini. Ini yang pertama, dan kemudian kedua, tentunya kalau ada patofisiologi dari hasil penelitian ini, ada juga alternatif teori yang berpengaruh terhadap perbaikan klinis tersebut. Jadi pertanyaan kedua adalah apakah ada secara teoritis mekanisme lain yang meningkatkan peran utama daripada mekanisme perbaikan klinis tersebut. Ya, jadi yang pertama ada dari hasil penelitian ini, peran utamanya apa? Mohon dijelaskan, dan kemudian secara teoritis yang belum diteliti dari hasil penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap mekanisme perbaikan klinis tersebut. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Dan yang terakhir adalah saran klinisi tentang penggunaan simetidin pada kasus-kasus dermatitis atau ekstrinsik akut. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mengenai mekanisme kerja simetidin, yang utama yang saya temukan pada penelitian ini adalah terjadinya penurunan kadar imunoglobulin E, yang kemudian diikuti dengan penurunan gejala klinis yang dinilai dengan skorat objektif maupun FAS gatal. Jadi mekanisme utamanya adalah terjadi penurunan IgE tadi. Penurunan IgE yang diduga adalah melalui sel B. Jadi sel B itu memiliki reseptor H2 pada permukaannya, di mana pada saat menempel histamin di permukaan sel di RH2 itu akan terjadi peningkatan IgE. Sedangkan bila diblok atau dihalangi oleh simetidin, maka yang terjadi adalah penurunan dari IgE. Demikian patogenesis utama yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini. Kemudian IgE ini juga akan menurun produksinya, yang seharusnya IgE ini menjadi faktor sensitisasi, di mana IgE akan menempel di sel Langerhans atau di sel dendritik, yang mempermudah penangkapan alergen atau antigen lain yang masuk melalui permukaan kulit, ini menjadi lebih kecil kemungkinannya. Sehingga pada saat pajanan alergen berikutnya, kemungkinan itu menjadi diminimalkan, sehingga terjadi perbaikan klinis. Demikian juga dengan pertanyaan yang kedua berhubungan bahwa kalau ada reseptor permukaan H2
di sel imun lain, terutama dalam hal ini sel MAS. Pada saat sel MAS memiliki histamin pada permukaannya, yaitu di reseptor H2, akan mudah terjadi degranulasi dari sel MAS. Sehingga histamin yang terbentuk atau terlepas akan lebih banyak lagi. Sedangkan dengan penggunaan simetidin, diharapkan sel MAS itu menjadi lebih stabil dan tidak mudah melepaskan histamin. Sehingga proses yang terjadi pada saat awal atau patogenesis atau patofisiologi dari dermatitis atopik ekstrinsik akut ini akan terhenti. Itu yang diharapkan. Ditambah lagi dengan beberapa teori di mana ternyata sel keratinosit juga memiliki reseptor histamin H2. Dan itu yang mungkin menjadi pertimbangan apakah dengan pemberian RH2 antagonis akan memperbaiki perbaikan klinis juga. Kemudian untuk pertanyaan Prof yang ketiga, yaitu apa saran klinisi untuk DA ekstrinsik akut? Apakah penambahan simetidin ini dapat digunakan? Tentunya dengan dosis yang saya teliti yaitu 25 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari dengan dosis maksimal 1.200 mg per hari, biasanya dalam dosis terbagi 3 kali sehari, artinya 3 kali 400, dapat digunakan sebagai penambahan, bukan obat utama Prof, tapi penambahan terhadap terapi standar DA. Karena saat ini saya belum dapat membuktikan bahwa terapi tunggal simetidin atau AH2 antagonis ini dapat memperbaiki keparahan derajat klinis dari DA. Sebenarnya penelitian ini sudah pernah dilakukan pada penyakit yang berbeda, pada rinitis alergi, dan memang dengan penggunaan ranitidin yaitu AH2 antagonis yang lain juga terdapat perbaikan klinis pada saat terapi tersebut tanpa disertai dengan AH1. Demikian Prof, terima kasih. Baik, cukup jawabannya. Terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Hendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Direktur Klinik, untuk mengajukan pertanyaan sanggahnya. Silakan Prof. Rianto. Masih mute, Prof. Mohon maaf, Prof. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya di-mute oleh panitia. Ya, mungkin karena terlalu rewel. Pertama-tama, selamat ya Dr. Endri atas kegigihannya. Bekerja begitu keras dengan hasil yang menurut saya bagus ya. Perkenankanlah saya menanyakan beberapa hal pada saudara. Di halaman 17 dan 18 dari disertasi saudara, saudara menjelaskan bahwa untuk mengukur derajat dermatitis akut atopik, saudara menggunakan SCORAD, Scoring Atopic Dermatitis, yang nilai maksimalnya 103. SCORAD ini memiliki sensitivitas 65% dan spesifisitas 64%. Terkait ini ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, kalau ada nilai sensitivitas dan spesifisitas, berarti bahwa untuk mengukur derajat DA dermatitis atopik ini ada gold standarnya. Tadinya saya kira gold standard itu SCORAD, tapi ternyata bukan, karena dia punya sensitivitas dan spesifisitas. Jadi gold standard yang sebenarnya itu apa? Itu pertanyaan yang bagian A. Pertanyaan yang bagian B, pengukuran sensitivitas dan spesifisitas itu biasa diterapkan pada uji diagnostik. Yaitu kalau gold standarnya terlalu susah, terlalu lama, terlalu mahal dikerjakannya, orang menggunakan apa yang kita sebut uji diagnostik ya. Misalnya diagnosis demam tifoid, gold standarnya itu adalah menemukan dengan biakan Salmonella typhi dari biakan darah. Ya. Tetapi uji diagnostiknya sensitivitasnya kurang, spesifitasnya kurang, orang menggunakan Widal test, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini, kita merasa ada ketidaksesuaian. Karena apa?
Karena uji Skorat ini bukan suatu uji diagnostik, tapi dia adalah suatu scoring system untuk mengukur keparahan dermatitis atopik. Jadi bukan uji diagnostik. Nah, bagaimana saudara bisa menjelaskan ketidaksesuaian ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Yanto Setiabudi, SPFK. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi memang benar Prof, pada saat ini kita belum memiliki gold standard yang benar-benar baik untuk mengukur keparahan dari dermatitis atopik, bukan diagnostik Prof, jadi keparahan atau scoringnya. Jadi dibandingkan dengan scoring sistem yang lain, misalnya EASI, itu pun Skorat lebih baik, dan SSSAD juga Skorat lebih baik. Jadi memang pengertiannya memang bukan untuk diagnostik, tapi untuk bagaimana mengukur derajat keparahan. Yang saya baca dari penelitian-penelitian terdahulu adalah sensitivitas dan spesifitasnya ini adalah bila digunakan oleh beberapa peneliti atau beberapa orang yang berbeda dan dibandingkan, sehingga didapatkan angka demikian. Jadi bukan untuk gold standard diagnostik. Jadi itu yang mungkin membuat sedikit kebingungan untuk spesifitas dan sensitivitas ini. Kemudian untuk memastikan apakah diagnostik dari dermatitis atopik ekstrinsik akut tadi berdasarkan kriteria Hanifin dan Ratska. Kemudian untuk memastikan apakah termasuk fase ekstrinsik dengan menggunakan IgE, apakah meningkat atau tidak, dan untuk memastikan apakah ini pasien termasuk dalam fase akut adalah dengan melihat morfologi klinis yang ditemukan. Jadi bila ditemukan tanda-tanda akut masuk ke dalam kriteria akut. Sedangkan tadi untuk Skorat tadi hanya untuk mengukur derajat keparahannya. Jadi kalau ditanyakan apakah ada gold standar untuk mengukur derajat keparahannya, sampai saat ini belum ada, Paul. Termasuk juga pemeriksaan dengan menggunakan parameter laboratorium. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan apakah penanda dari laboratorium itu dapat digunakan sebagai penanda keparahan, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi. Demikian Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi Bapak Dekan, boleh? Silakan Prof, silakan Ya. Prof Yanto. Baik. Dr. Andy, saudara mengikut sertakan subjek yang berumur 15 tahun dalam penelitian saudara. Subjek berumur 15 tahun ini tergolong anak. Dan anak adalah tergolong dalam penelitian, kita sebut subjek yang vulnerable, yang harus dilindungi ya. Dan kita sepakat bahwa dalam kondisi tertentu, subjek vulnerable, termasuk subjek anak ini, memang boleh diikutsertakan dalam penelitian. Pertanyaan saya, apakah saudara bisa menjelaskan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau memasukkan subjek vulnerable, yaitu anak ini, ke dalam subjek yang kita rekrut untuk penelitian? Terima kasih, itu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Yanto Setiabudi, SPFK. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar sekali Prof bahwa anak kemudian usia lanjut juga termasuk dalam subjek yang vulnerable, yang tidak semudah mendapatkan persetujuan seperti pada subjek dewasa. Nah, hal ini kita lakukan karena penyakit dermatitis atopik memang banyak pada anak, jadi saya tetap menyertakan pasien dengan dermatitis atopik ekstrinsik akut pada anak dengan batasan usia 12 tahun. Nah, untuk memastikan atau membuat pasien anak ini bisa diikutsertakan dalam penelitian adalah tetap harus mendapat penjelasan, yaitu suatu informasi dari peneliti, kemudian mendapat konsen atau persetujuan dari wali atau orang tuanya, dan juga mendapatkan inform asen, artinya persetujuan dari anaknya sendiri apakah benar mau ikut dalam penelitian ini. Karena kita juga tidak bisa mengabaikan hak dari anak tersebut, dan kita harus menjamin apakah prosedur atau tindakan yang kita lakukan tidak berbahaya bagi anak tersebut. Demikian Prof, terima kasih. Baik, dari saya cukup Bapak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Rianto. Berikutnya saya persilakan kepada
Profesor Dr. Rahyuningsi Dharma, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, DSC, FACT untuk mengumpulkan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Rahayu. Terima kasih Bapak Dekan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Endi Novianto yang telah menyelesaikan dan berhasil penelitiannya sampai pada tahap promosi hari ini. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Hasil penelitian saudara mendapatkan adanya perbedaan bermakna pada perubahan nilai skorat maupun skorat objektif setelah 2 minggu antara kelompok simetidin dengan kelompok placebo. Berdasarkan hasil tersebut, apakah saudara dapat merekomendasikan pemberian simetidin sebagai pengganti cetirizine dalam tata laksana dermatitis akut? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pada alergi kita ketahui bahwa interleukin 4 sebagai sitokin dari T helper 2 akan menyebabkan isotype switching sehingga limfosit B membentuk imunoglobulin E sehingga dijumpai peningkatan imunoglobulin E. Hasil penelitian ini pada kelompok simetidin mendapatkan penurunan kadar IgE, tetapi interleukin 4 meningkat. Jadi hasil ini tidak sesuai dengan teori. Bagaimana menjelaskan masalah ini? Silahkan Dr. Endi bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Rahyuningsi Dharma, SPPK Konsultan DSC FACT. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar sekali Prof bahwa hasil penelitian ini mendapatkan perubahan skorat atau skorat objektif dimulai bahkan dari minggu kedua. Dan hasilnya cukup bermakna dan membuat klinis pasien terjadi perbaikan yang signifikan. Tapi apakah dapat digunakan simetidin sebagai pengganti cetirizine? Dalam penelitian ini saya belum dapat membuktikan, Prof. Karena dalam penelitian saya, kedua kelompok, yaitu kelompok perlakuan dengan menggunakan simetidin dan kelompok yang mendapatkan placebo, sama-sama mendapatkan cetirizine. Sehingga kalau dikatakan apakah dapat menggantikan secara hasil penelitian ini belum. Tetapi merujuk pada penelitian lain, yaitu saya baca dari penelitian tahun 2001 mengenai rinitis alergi, di mana penggunaan AH2 tunggal yaitu ranitidin pada saat itu tanpa disertai penggunaan AH1 didapatkan perbedaan yang bermakna. Jadi pada saat itu juga disimpulkan penelitiannya bahwa penggunaan AH2 yaitu ranitidin dapat menurunkan gejala klinis dan juga IgE. Dan hasil tersebut juga ternyata menunjukkan ada penurunan dari interleukin 4 dan peningkatan interleukin 12. Jadi memang kalau kita menghilangkan faktor cetirizine ada kemungkinan, tapi saya belum dapat memastikan pada penelitian saya ini akan terjadi perbaikan yang lebih baik, yang lebih bermakna, di mana IgE akan turun dan klinisnya juga akan membaik, sehingga dapat suatu saat bila bisa dibuktikan akan digunakan sebagai obat tunggal. Yang berikutnya adalah hasil yang kurang sesuai, yaitu mengapa interleukin 4 tidak menurun, tetapi IgE menurun. Menurut kepustakaan dan juga menurut pertimbangan yang saya coba cari dari berbagai sumber, penurunan dari IgE ini bisa terjadi secara langsung pada sel B. Jadi sel B atau sel plasma ini akan dikurangi kemampuannya untuk memproduksi IgE tanpa melalui mekanisme dari pengaruh interleukin 4. Sedangkan kalau terjadi benar-benar penurunan dari interleukin 4, maka secara tidak langsung pun akan terjadi bantuan tambahan, yaitu penurunan interleukin 4 akan mengurangi kemungkinan switching ke IgE. Jadi itu akan lebih baik lagi. Seandainya itu terjadi, maka pengobatan dengan simetidin ini akan sangat bermakna dan sangat akan membantu pasien. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Pak Dekan. Ya, makasih, Prof. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Murdani Abdullah, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenteropatologi untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Profesor Murdani. Terima kasih pimpinan sidang.
Bapak Dekan FKUI, Profesor Dr. Arif Faridal Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan ini, saya turut mengucapkan selamat kepada Dr. Andy dan keluarga atas pencapaian yang telah disampaikan pada sidang terhormat ini. Dr. Andy tadi telah menjelaskan adanya unmet need dalam pengobatan dermatitis atopik. Dan di era kedokteran presisi ini, kita melihat banyak penelitian-penelitian terakhir ini mencoba mencari solusinya dari penggunaan monoklonal antibody, seperti kita lihat beberapa penelitian menggunakan dupilumab, mepolizumab, omalizumab. Namun, saya melihat Dr. Andy justru mencoba mencari solusinya dari obat-obat yang sudah mungkin kami gastro. Termute Prof. Murdani, mohon maaf. Maaf. Baik, Pak Dekan, mohon maaf. Dan saya pikir ini ide kreatif Dr. Andy untuk mencoba mencari solusi dari obat-obatan yang relatif murah dan barangkali juga sudah lama nggak digunakan. Kami gastro sendiri pun sekarang mungkin lebih banyak menggunakan PPI daripada cimetidine. Nah, terkait ide kreatif ini yang telah dituangkan dalam bentuk proposal dan dilakukan uji klinik dan memberikan hasil yang cukup menjanjikan yang telah disampaikan tadi. Itu menarik. Barangkali Dr. Andy bisa memberikan sedikit ulasan bagaimana ide kreatif ini muncul, kemudian berkembang dan berwujud sebagai suatu hasil penelitian yang telah mencoba mengembangkan suatu teori baru tentang peran cimetidine dalam pengobatan dermatitis atopik khusus yang ekstrinsik, karena yang campuran tampaknya tidak memberikan hasil sebaik ini pada penelitian sebelumnya. Demikian, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Murdani Abdullah, SPPD KGEH. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar sekali Prof, bahwa pada saat ini belum terjadi sesuatu kebutuhan yang terpenuhi dari pasien-pasien DA maupun dari dokternya. Sehingga pengobatan yang ada saat ini, pengobatan yang sifatnya imunosupresif, kemudian harganya mahal, dan kemudian juga mungkin belum masuk ke Indonesia, itu tidak akan bisa digunakan secara umum untuk populasi pasien DA yang cukup banyak. Seperti kita ketahui, DA pada anak mencapai 34% dari populasi, dan pada dewasa itu 6-10% bahkan. Penelitiannya terus dikembangkan, dan akhirnya saya berpikir apakah ada opsi suatu obat lain yang telah ada sekian lama yang bisa kita gunakan untuk mengobati keparahan klinis pasien DA kita. Karena kita ketahui tidak semua orang mampu dan tidak semua orang bisa menjangkau obat-obat yang canggih, apalagi negara kita mungkin ada kesulitan untuk memasukkan obat-obat yang sifatnya biologik atau yang sifatnya lebih advance. Nah, atas dasar pemikiran tersebutlah saya berusaha mencari apakah ada opsi obat lain, dan menurut kepustakaan yang literatur kepustakaan yang saya lakukan, pencarian literatur kepustakaan yang saya lakukan, saya menemukan ada obat yang menarik yang sudah ada sejak tahun 1971, dan obat ini telah tersedia banyak di Indonesia. Namun sayangnya memang karena ada obat-obat baru yang lebih canggih. Pada saat itu ada ranitidin, dan kemudian ada juga famotidin, dan akhirnya proton pump inhibitor yang digunakan lebih banyak untuk mengobati penyakit lambung, sehingga obat ini seakan-akan terabaikan atau terlupakan. Namun pada saat saya mencari lebih jauh lagi, saya menemukan bahwa cimetidine itu banyak digunakan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya imunosupresif. Jadi maksudnya pasien-pasien yang mengalami imunosupresif secara tidak langsung, yaitu pada pasien-pasien kanker misalnya, pasien HIV, atau pasien-pasien yang memang secara klinis terbukti adanya infeksi virus atau infeksi jamur. Jadi saya berpikir apakah penggunaan pada penyakit-penyakit tersebut juga dapat kita lakukan pada penyakit alergi, di mana dasarnya adalah kita akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh seluler.
Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran saya. Pada pasien DA ekstrinsik akut terjadi gangguan dari kekebalan tubuh sistem kekebalan tubuh seluler. Itulah yang saya usahakan untuk bisa ditingkatkan atau diubah tanpa membuat terjadinya imunosupresif. Sehingga akhirnya saya mencari literatur lebih banyak lagi dan menemukan literatur yang lama yang menyatakan bahwa obat ini mempunyai potensi. Tetapi pada tahun 80-an penelitian mengenai simetidin untuk pengobatan atopik dihentikan karena pada saat itu tidak terbukti atau secara klinis terbukti tapi secara laboratoris tidak terbukti atau karena penelitiannya kurang lama. Itulah yang menjadi dasar pemikiran saya, Prof. Sehingga pada saat ini saya memutuskan untuk meneliti simetidin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Endi. Terima kasih, Pak Dekan. Jawaban sangat memuaskan. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan Prof. Iris. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Dr. Endi yang sudah bekerja keras sampai akhirnya bisa maju pada ujian terbuka ini. Adapun saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Dr. Endi. Yang pertama, mengapa yang dipilih simetidin bukannya ranitidin atau sejenis H2 blocker lainnya? Dr. Endi lebih senang yang simetidin, yaitu justru yang lama ya, yang lebih lama dari yang lainnya. Ada famotidin, ada ranitidin. Kemudian pertanyaan nomor 2, hal apa yang membuat pemeriksaan interleukin 4 ini tidak bermakna? Dan kenapa hanya pemeriksaan interleukin 4? Padahal yang juga mempengaruhi IgE kan ada interleukin 5, interleukin 13 ya. Apakah karena pengaruh biaya atau karena apa? Sehingga yang diwakili misalnya biaya, tapi kenapa interleukin 4 yang dipilih? Bukan 5, bukan interleukin 13. Kemudian satu lagi, simetidin ini diperkirakan atau dikatakan dapat menstabilkan sel mas sehingga tidak mudah untuk bergranulasi. Apakah simetidin dapat dikatakan sebagai stabilizer sel mas seperti produk-produk lainnya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Terima kasih Prof. Memang pemilihan simetidin dibandingkan ranitidin dan famotidin pada penelitian saya. Yang pertama, saya melihat dalam berbagai penelitian yang dulu bahwa simetidin terlihat lebih unggul untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seluler. Sehingga saya mengambil kesimpulan simetidin kemungkinan lebih akan berefek pada penelitian yang akan saya lakukan. Nah, memang ada penelitian lain yang tadi saya sebutkan di awal bahwa penelitian dengan menggunakan ranitidin pun dapat memberikan hasil yang baik pada rinitis alergi. Nah, tetapi memang saya tetap jatuh hati pada simetidin karena obatnya murah, Prof. Dan kebetulan saat ini ranitidin ditarik dari peredaran di seluruh dunia karena tercemar suatu bahan karsinogenik. Jadi pada penggunaan jangka panjang dikhawatirkan akan menimbulkan kanker. Sehingga untungnya obat yang saya teliti ini tidak, jadi relatif lebih aman. Sedangkan famotidin ini yang menarik, Prof. Tadinya saya pada saat melakukan penelusuran literatur mendapatkan famotidin ini tidak mempunyai efek yang cukup kuat untuk melakukan imunomodulasi. Tetapi pada tahun 2021 kemarin ada suatu laporan kasus yang menyatakan serial kasus famotidin ini dapat digunakan pada pasien-pasien COVID dan meningkatkan survival rate. Jadi menarik sekali bahwa AH2 ini ternyata punya efek lain selain untuk lambung. Jadi bidang penyakit yang dapat diterapi dengan golongan AH2 antagonis ini menjadi lebih luas saat ini. Tentunya semua untuk kebaikan pasien dan kita harus punya bukti ilmiah yang cukup kuat, yaitu dengan melakukan penelitian. Itu jawaban yang pertama, Prof. Yang kedua, mengenai hal apakah yang menyebabkan interleukin 4 tidak bermakna dan mengapa tidak diperiksa interleukin 5 maupun 13. Benar sekali, Prof, bahwa sayangnya pada penelitian ini saya tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan simetidin dapat menurunkan interleukin 4.
secara teoritis harusnya bisa diturunkan karena atas pengaruh dari AH2 blocker tadi. Nah, yang mungkin terjadi adalah adanya efek pemberian cetirizine atau AH1 pada penelitian ini, sehingga saling berkebalikan dengan efek pemberian simetidin. Itu yang saya cantumkan di dalam pembahasan. Jadi mungkin pada saat nanti bisa dilakukan penelitian tanpa AH1, sehingga kita dapat melihat secara murni bahwa peran dari simetidin pada pasien DA ekstrinsik akut. Kemudian mengapa tidak dipilih interleukin 5 dan interleukin 13? Saya sebenarnya bercermin pada obat terbaru untuk dermatitis atopik. Dermatitis atopik saat ini obat yang terbaru adalah dupilumab, yaitu obat terhadap interleukin 4, yaitu anti interleukin 4. Obat biologik ini diharapkan dapat menurunkan keperan klinis pasien DA, tentunya yang ekstrinsik dan akut, agar dapat terjadi perbaikan klinis. Jadi saya memikirkan bahwa interleukin 4 yang lebih utama. Kalau misalnya interleukin 13 juga diperiksa, tentu akan lebih baik, dan interleukin 5 juga. Namun sekali lagi mungkin kendala biaya juga bisa menjadi satu pertimbangan. Tetapi kalau kita melihat atau berkaca pada penelitian-penelitian di luar, menggunakannya interleukin 4. Demikian untuk jawaban yang kedua. Dan yang ketiga mengenai apakah simetidin dikatakan dapat sebagai Selma stabilizer. Saat ini mungkin saya belum dapat menyatakan hal tersebut, Prof. Tetapi dugaan dari mekanisme kerja simetidin pada pengobatan DA ekstrinsik akut adalah salah satunya dengan menduduki reseptor H2 pada sel mas, kemungkinan terjadinya degranulasi menjadi lebih kecil, terutama ketika sel mas terpajan dengan antigen, karena pada permukaan sel mas sudah menempel imunoglobulin E yang spesifik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Endi. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Prof. Iris. Berikutnya saya persilakan kepada Terima kasih Pak Dekan. Prof. Ya, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Dekan sekaligus pimpinan sidang. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat ya untuk Dr. Endi setelah perjuangan cukup lama ini bisa sampai pada titik akhir disertasi ini. Baik ya, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini sebenarnya ini sering didiskusikan ya untuk tetap, tapi saya ingin jawaban yang pada kesempatan ini, yaitu mengenai hipotesis nomor 4, 5, dan 6 ini ya, yang ternyata ini ditolak. Jadi tadinya diharapkan sitokin yang terkait imunitas seluler seperti interferon gamma, interleukin 12 akan meningkat ya. Dan yang terkait humoral, interleukin 4 akan menurun ya dengan pemberian simetidin. Ternyata hasilnya berbeda. Nah ini seandainya ya Dr. Endi, pemeriksaan untuk kadar interferon gamma ya dan interleukin 4 itu mulai kultur dari limfosit, dan untuk interleukin 12 itu dari sel dendrit atau APC atau makrofag ya. Apakah hasilnya akan berbeda dengan yang saat ini ada? Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih terkait dengan nomor 1. Sebetulnya pada halaman 20 ini ada beberapa hasil yang memang tidak konsisten ya, untuk baik untuk pasien-pasien yang penelitian ataupun placebo. Ya misalkan kadar interferon gamma itu pada yang penelitian itu sesuai ya meningkatnya, meskipun tidak bermakna secara statistik. Kemudian juga kadar interferon gamma untuk yang placebo itu menurun ya dibanding awal. Nah, sedangkan untuk tadi interleukin 12 itu tidak sesuai. Nah, ini apakah ada faktor-faktor lain ya, karena kita tahu dari pemeriksaan serum itu faktor-faktor perancu lah. Katakanlah infeksi misalkan di negara kita kan, terutama kalau pada kulit ya, pada atopik kita tahu banyak sekali koloni Staphylococcus itu.
apakah hal-hal ini juga berpengaruh gitu, pada inkonsistensi dari tabel pada halaman 20 ini. Dan pertanyaan terakhir sebetulnya hampir sama, bahwa apakah kita berani gitu sebetulnya berdasarkan hipotesis yang dibuat bahwa ternyata AH2 itu akan menurunkan IgE total dan AH1 itu malah akan meningkatkan ya IgE total. Saya kira ini teori atau hipotesis baru ya yang mungkin masih perlu pembuktian ya. Nah, sehingga kelihatannya juga dari FAS ya untuk gatal itu pada minggu kedua juga lebih cepat ya untuk yang pasien mendapatkan simetidin, dan pada minggu ke-8 juga sama ya, jadi yang mendapatkan simetidin itu FAS-nya untuk darah 1 ya, sedangkan untuk yang placebo itu 2,5 itu. Jadi artinya untuk menekan gatal pun ternyata kita dapat asumsikan AH2 ini efektif. Nah, apakah itu sudah bisa kita lakukan sebetulnya ya? Pemakaian AH2 saja gitu, tidak usah kombinasi dengan AH1, meskipun pada SOP ya di Indonesia tentunya dari PPPDOSK itu masih AH1 itu diberikan untuk menekan gatal itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Oki Suarsa, SPKK, konsultan MKes. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar sekali Prof bahwa hipotesis keempat, kelima, keenam mengenai perubahan sitokin yang saya ajukan ditolak. Padahal diharapkan sebenarnya akan terjadi perubahan sesuai yang diharapkan dan sesuai patogenesis atau patofisiologi yang saya kemukakan di latar belakang. Nah, seandainya dilakukan pemeriksaan yang berbeda, yaitu melalui kultur limfosit atau pemeriksaan PBMC, kita mengharapkan dengan menghilangkan faktor-faktor perancu atau faktor yang bisa mempengaruhi pembacaan, harapannya kita bisa melihat secara langsung, Prof. Jadi saya setuju sekali bahwa pada saran penelitian lanjutan bila kita lakukan pemeriksaan secara in vitro. Jadi kita akan melihat apakah sel tersebut, tentunya sel pasien DA ekstrinsik akut bila dipajankan dengan simetidin akan mengalami perubahan produksi sitokin. Itulah yang kita akan melihat lebih objektif dan lebih yakin bahwa sesuai dengan harapan. Karena kita berkaca pada penelitian rinitis alergi ternyata terjadi hal yang diharapkan. Dengan penggunaan ranitidin yaitu AH2 blocker terjadi penurunan IgE total dan juga perbaikan klinis yang disertai dengan peningkatan interleukin 12 dan penurunan dari interleukin 4. Jadi harapannya demikian. Kemudian mengenai hasil penelitian pada interferon gamma. Interferon gamma terlihat meningkat sedikit walaupun tidak bermakna. Apakah ada faktor lain di dalam penelitian ini atau dalam pasien DA yang sebagai subjek penelitian saya yang menyebabkan hasil ini tidak sesuai? Artinya interferon gamma meningkat tapi tidak bermakna. Tadi adanya faktor tambahan penggunaan AH1 yang beberapa sel membuat efek yang berkebalikan dengan penggunaan AH2. Demikian sehingga hasilnya bisa menjadi tidak bermakna. Dan apakah infeksi di permukaan kulit pasien DA atau adanya kolonisasi bakteri tertentu atau adanya perubahan mikrobiom di permukaan kulit pasien DA akan menyebabkan hal ini juga berubah? Sangat dimungkinkan, Prof, karena kulit manusia adalah sangat dinamis, di mana adanya gangguan sedikit, terutama pasien DA adalah gangguan barrier kulit, terjadi ketidakseimbangan dari mikrobiom dan mungkin saja terjadi infeksi atau kolonisasi bakteri, sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian ini. Namun seandainya secara klinis kita tidak temukan hal itu, memang agak sulit untuk menjadikan ini suatu patokan atau suatu kejadian yang kita pertimbangkan. Kemudian mengenai apakah berani mengatakan bahwa AH2 dapat kita gunakan tunggal untuk pengobatan DA ekstrinsik akut tanpa disertai dengan AH1. Dalam penelitian ini saya tidak dapat menyatakan hal tersebut, Prof. Saya hanya dapat menyatakan pada penelitian ini penggunaan simetidin yang menyertai pengobatan standar pasien DA ekstrinsik akut dapat menurunkan derajat keparahan dan menurunkan IgE. Seandainya memang penelitian lanjutan yang saya sarankan
dapat dilakukan dan dapat membuktikan bahwa IgE total dan kemudian interferon gamma meningkat, interleukin 12 meningkat, dan IL-4 dapat menurun, maka secara yakin kita dapat mengatakan bahwa tanpa penggunaan AH1 kita bisa lakukan demikian. Kemudian untuk fase gatal, apakah fase gatal juga dapat berkurang hanya dengan pemberian AH2? Secara teoritis dapat, Prof, karena kita bisa, telah kita ketahui bersama bahwa di kulit, terutama di sel imun dan juga di pembuluh darah ada reseptor terhadap H1 dan H2. Jadi penggunaan H2 mungkin juga akan memperbaiki inflamasi atau rasa gatal. Apalagi tadi kita berteori bahwa sel mas akan terjadi kestabilan yang lebih baik, sehingga pada saat terpajan dengan antigen atau antigen tidak terjadi degranulasi secara mudah. Demikian, Prof. Terima kasih. Masih ada lagi, Prof? Sudah cukup, saya sudah puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Oki. Berikutnya ini adalah dua kopromotor saudara kandidat doktor. Pertama saya persilakan kepada Dr. Cut Nurul Alam Yakub, spesialis kulit dan kelamin konsultan untuk mengungkapkan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Cut Nurul. Terima kasih Bapak Dekan, Profesor Ali. Apakah suara saya jelas? Jelas, Dok. Terima kasih. Saya mengikuti Dr. Andy dari awal, dari sejak membuat proposal sampai dengan ada kendala-kendala di dalam pelaksanaannya, dan juga dalam ujian akhir, sampai dengan ujian akhir hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Dr. Andy yang sudah gigih dan berjuang keras untuk menjalankan program ini dan menghasilkan suatu hasil penelitian yang sangat membanggakan menurut saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menghadapi pasien dermatitis atopi yang hampir setiap hari kita jumpai dan dalam keadaan parah dan tidak menemukan obat yang memuaskan. Namun masih ada pertanyaan yang barangkali bisa dijawab oleh Dr. Andy. Pada hasil penelitian ini, dengan penambahan simetidin pada pengobatan standar dermatitis atopi, itu mampu menurunkan keparahan dermatitis atopi secara bertahap. Bahkan pada minggu ke-8 terlihat perbedaan yang sangat tinggi kemaknaannya. Begitu juga searah dengan penurunan imunoglobulin E, searah dengan nilai FAS, ya, itu adalah suatu skor untuk pruritus, untuk gatal. Dan tentunya ini merupakan hasil yang memang kita inginkan dan mudah-mudahan dapat menolong pasien. Nah, dengan tidak terbuktinya mediator lainnya, interleukin 4, interferon gamma, interleukin 12 seperti yang kita harapkan, apakah Dr. Andy bisa menjelaskan jangan-jangan memang imunoglobulin ini merupakan suatu kunci mediator utama dari dermatitis atopi? Silakan Dr. Andy. Walaupun sebetulnya kita lihat sekarang pengobatan agen biologik yang sekarang sangat booming dan memang bisa menjelaskan tentang patogenesis berbagai penyakit, contohnya psoriasis, tetapi hasilnya tidak memuaskan, ya. Tidak seperti misalnya obat agen biologik untuk psoriasis yang angka efektivitasnya tinggi sampai dengan 80% bahkan lebih. Nah, ini pada omalizumab yang membidik imunoglobulin E itu hasilnya tidak memuaskan, di bawah 50% bahkan. Silakan Dr. Andy. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Cut Nurul Alam Yakub, SPKK Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar sekali Dr. Cut bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keparahan DA, penurunan IgE, dan penurunan fas gatal terjadi secara bermakna pada pasien-pasien subjek penelitian saya. Dan itu perbedaannya terlihat sangat jelas pada minggu ke-6 dan minggu ke-8. Yang menjadi pertanyaan, apakah IgE itu satu-satunya mediator inflamasi yang ada pada dermatitis atopik ekstrinsik akut?
Pada saat ini saya tidak dapat menyatakan demikian, Dok. Terus terang bahwa IgE ini tadi seperti yang dokter sampaikan, pada saat kita hanya menghilangkan faktor IgE-nya, yaitu pada penggunaan omalizumab, hasil penelitiannya tidak bermakna. Tidak sebaik penelitian hasil penggunaan obat biologik pada psoriasis, ya, di mana langsung menghentikan patogenesisnya. Sedangkan IgE yang dihilangkan semata-mata hanya menghilangkan gejala klinisnya sementara saja, tapi tidak menghentikan patofisiologi dari penyakit. Sehingga kemungkinan pada penelitian saya ini, IgE tidak satu-satunya yang berperan. Tetapi tadi dengan adanya reseptor H2 di sel imun yang lain, terutama pada sel mast, itu akan mengurangi pada saat dilakukan blokade atau penempelan simetidin pada reseptor H2 sel mast, akan terjadi kestabilan sel mast yang lebih baik, di mana histamin yang diproduksi akan berkurang. Histamin ini akan membuat aktivasi dari patofisiologi IDA menjadi lebih parah. Pada saat histamin ini berkurang, sehingga aktivasi sel-sel imun atau sel radang lain juga akan berkurang. Demikian juga telah dibuktikan bahwa histamin akan mempengaruhi barrier kulit. Pada saat histamin berlebih di jaringan, barrier kulit pun akan terganggu. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Sehingga pada saat ini kita masih mencari sebenarnya apakah ada mediator lain yang berperan dalam patogenesis DA ekstrinsik akut ini. Seperti misalnya interleukin 31 yang diketahui memang benar-benar menyebabkan rasa gatal pada dermatitis atopik, di mana penggunaan anti-interleukin 31 akan menghilangkan rasa gatal pada dermatitis atopik. Mungkin ini yang menjadi misteri dan menjadi PR kita bersama untuk meneliti lebih lanjut dan mengetahui apakah ada mediator lain yang dapat kita tuju, yang dapat kita tekan atau dapat kita ubah sehingga perbaikan klinis maupun perbaikan laboratoris pada pasien DA dapat terjadi. Untungnya dalam penelitian saya, IgE total ini dapat menjadi suatu patokan, dapat menjadi suatu pertimbangan bagi klinisi, di mana pemeriksaannya sudah tersedia luas dan sudah ada di berbagai laboratorium yang ada di Indonesia untuk membantu kita menentukan langkah apakah keaktifan dari penyakit ataupun keparahan dari dermatitis atopik ini masih perlu pengobatan sistemik atau tidak. Demikian, terima kasih. Masih mute Dr. Tutnurul, mohon maaf. Terima kasih. Dr. Endi barangkali bisa menyampaikan keistimewaan regimen yang dikemas oleh Dr. Endi. Apa keistimewaannya dibandingkan dengan mungkin penelitian-penelitian omalizumab? Jangan-jangan penelitian omalizumab ini juga harus belajar dengan Dr. Endi dengan regimen yang disusun. Mungkin ada keistimewaan sehingga terlihat sekali peranan imunoglobulin E ini dengan pengobatan simetidin yang Dr. Endi pilih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Cut Nurul Alam Jacob, SPKK Konsultan. Pertanyaan saya menjawab sebagai berikut. Jadi memang pada penelitian omalizumab itu hanya dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pengukuran kadar IgE total sebelum dan pasca terapi, dan kemudian dilihat perbaikan klinisnya. Pada saat dilakukan pemberian omalizumab pada fase-fase awal dan sampai selesai penelitian memang terjadi perbaikan klinis, Dok. Tetapi perbedaannya adalah omalizumab ini hanya mengikat imunoglobulin E yang sudah diproduksi, tapi tidak menghentikan proses pembentukan imunoglobulin E. Berbeda dengan penelitian saya, di mana harapannya adalah mengurangi atau menghentikan produksi imunoglobulin E yang berlebihan, sehingga hasil yang diharapkan tercapai lebih baik dan juga hasilnya lebih panjang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Endi, dan mungkin juga penetapan Dr. Endi memberikan terapi simetidin ini pada fase akut. Mungkin itu juga sangat berperan. Terima kasih Dr. Endi, jawabannya memuaskan. Terima kasih Prof. Ari. Terima kasih. Last but not least, saya persilakan Dr. Resti Indriatmi, spesialis kulit dan kelamin konsultan MFIT untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan Dr. Resti. Terima kasih Bapak Dekan, terima kasih Prof. Ari. Dr. Endi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Endi dan keluarga, dan juga mungkin ada senior kami di sini, Dr. Aditya Warman, spesialis kulit dan kelamin dan ibu yang merupakan orang tua Dr. Endi.
hari ini memang waktu yang sudah sangat dinantikan ya Dr. Endi, bukan hanya untuk Dr. Endi dan keluarga, tapi juga kami dari seluruh keluarga besar dari KSM Dermatologi dan Venereologi. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan tentang teori. Mungkin saya tidak bertanya tentang teori, paling tidak untuk mengurangi ketegangan Dr. Endi, supaya Dr. Endi agak sedikit rileks ya, Dr. Endi ya. Nah, memang saya sangat senang juga dengan penelitian Dr. Endi ini, karena saya juga termasuk salah seorang penderita dermatitis atopik. Saya sangat menghargai sekali tadi dikatakan kreativitas dari Dr. Endi yang mau memikirkan rakyat ya yang sangat membutuhkan mungkin obat yang murah ya, obat yang murah, dan apalagi yang saat ini sangat relevan karena ada pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu ekonomi rakyat. Meskipun penelitian ini sudah dirancang sejak lama sebelum ada pandemi COVID. Sehingga untuk menggunakan obat ini memang sangat baik sekali. Tetapi masih ada hal yang mungkin mengganjal ya Dr. Endi. Karena Dr. Endi tadi mengatakan obat ini sebenarnya sudah lama dibuat kan tadi ya, mungkin ada tahun 1976 kalau nggak salah ya, dan juga sudah dikatakan oleh penguji-penguji tadi bahwa obat ini sudah untuk penyakit lambung sudah sangat jarang digunakan ya, sangat jarang sekali, dan kemudian sehingga saya khawatir karena obat ini sangat murah dan jarang, sehingga nantinya perusahaan farmasi tidak mau lagi membuatnya. Apalagi tadi Dr. Endi mengatakan bahwa obat ini mungkin sudah ditarik, penarikan besar-besaran karena tadi ada dari efek sampingnya ya, untuk ada yang untuk dapat membuat kanker. Dan kalau saya melihat di dalam Formularium Nasional 2021 itu simetidin sudah tidak ada lagi dalam daftarnya. Dalam daftar untuk pengobatan gastritis atau penyakit lambung, apalagi untuk penyakit kulit. Nah, kemudian bagaimana Dr. Endi menyikapi hal ini? Karena kita akan mengharapkan dengan hasil penelitian Dr. Endi ini, nantinya kita akan menggunakan simetidin, mungkin untuk penambahan dalam pengobatan dermatitis atopik ekstensi akut. Ataukah Dr. Endi juga optimistis bahwa dengan melakukan publikasi internasional, penggunaan obat ini akan diperluas untuk bidang dermatologi sesuai dengan saran yang dikemukakan oleh Dr. Endi, sehingga Dr. Endi dapat menyarankan atau mungkin meminta untuk bisa dimasukkan kembali nanti ke dalam Formularium Nasional untuk pengobatan dermatitis. Mohon tanggapannya, Dr. Endi. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Resti Indriatmi, SPK Konsultan MEPIT. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Benar sekali dokter atas informasi yang dokter sampaikan bahwa obat ini sudah sangat lama. Kalau kita baca literatur dari tahun 1971 sudah dibuat dan kemudian dipasarkan tahun 1976, dan obat ini booming. Obat ini pada saat itu dianggap obat yang paling baik untuk mengobati gastritis dan berbagai keluhan yang terkait lainnya. Namun obat ini juga mempunyai keterbatasan. Pada saat dilakukan pengamatan bertahun-tahun kemudian, ditemukan bahwa interaksi obat ini cukup banyak dengan obat lain, sehingga tidak menjadi suatu obat yang populer. Akhirnya dibuat obat yang namanya ranitidin, dan ranitidin inilah yang menjadi populer kemudian. Tapi sayangnya tadi yang disampaikan pada saat presentasi yang awal, ranitidin itu sudah ditarik dari peredaran karena dianggap tercemar oleh obat karsinogenik, tetapi simetidin tidak. Simetidin dianggap masih dapat digunakan dan dapat beredar luas di pasaran termasuk di dunia. Dan saya optimis karena simetidin saat ini pada tahun 2015 ke atas sudah di banyak penelitian yang mencobakan pada berbagai jenis kanker, termasuk kanker kolorektal, kanker head and neck, dan juga glioblastoma. Dan hasilnya ternyata cukup menjanjikan, meningkatkan survival rate cukup tinggi. Atas dasar pemikiran peningkatan sistem kekebalan tubuh seluler yang dapat menghambat sel kanker. Sehingga
Kalau ketersediaan obatnya di pasaran dunia masih banyak, saya yakin di Indonesia pun masih tetap akan bisa beredar. Tetapi memang masalahnya adalah harga dari simetidin ini sangat murah. Untuk sediain yang 200 mg itu mungkin harganya Rp200, paling mahal Rp400. Sehingga kemungkinan untuk perusahaan obat memproduksi atau memasarkannya secara luas itu mungkin ada kendala karena dianggap tidak ekonomis dan tidak menghasilkan. Namun saya tetap mempunyai pertimbangan bahwa obat ini harus saya teliti dan obat ini punya potensi yang cukup besar. Siapa tahu obat ini bisa membantu banyak orang dengan harga yang cukup murah. Kemudian untuk publikasi internasional, saat ini saya dalam proses memasukkan dan saat ini dalam tahap review di Q1 Jurnal, insya Allah bisa masuk Dok, Prof. Mudah-mudahan mohon doanya. Yang diharapkan nanti dapat membuka mata baik Indonesia maupun dunia bahwa simetidin ini bukan obat sembarangan, bukan obat yang disia-siakan, tapi dapat digunakan untuk pasien-pasien dermatitis atopik ekstrinsik akut atau pasien lain yang memang membutuhkan yang sesuai dengan patogenesis yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Tambahan lagi Prof. Ari, saya tadi ada yang belum dijawab oleh Dr. Endi. Bagaimana mengenai yang di formularium nasional tadi? Karena di dalam formularium nasional 2021, saya tidak menemukan lagi itu simetidin untuk pengobatan penyakit lambung, ya, apalagi untuk penyakit kulit. Nah, apakah nantinya Dr. Endi juga akan menganjurkan untuk memasukkan, ya menganjurkan tanda kutip, ya itu tidak mudah memang, menganjurkan untuk memasukkan ke dalam formularium nasional tersebut. Ya, silakan Dr. Endi. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Resti Indriatmi, SPKK Konsultan MEPIT. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Tentunya untuk mengusulkan suatu obat bisa masuk dalam formularium nasional harus melalui suatu proses yang cukup panjang. Yang dapat kami lakukan adalah melalui suatu organisasi resmi, yaitu Perdoski. Saya akan bersurat, bila memang bukti ilmiah ini diterima secara internasional, saya akan bersurat kepada Perdoski agar Perdoski juga dapat mempunyai alasan yang cukup kuat meminta obat ini dimasukkan kembali dalam formularium nasional. Sehingga obat ini dapat disediakan terutama untuk pasien-pasien BPJS kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Endi. Mudah-mudahan kalau tidak ada produsen farmasi yang ingin menghasilkan obat simetidin, mungkin suatu saat Dr. Endi yang akan bisa memiliki farmasi yang menghasilkan simetidin ya. Tidak. Amin. Terima kasih Dr. Endi, sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih Prof. Ari. Ujian selesai. Baiklah, terima kasih untuk Prof. Dr. Endi Novianto, SPKK Konsultan, dan juga kepada Bapak Ibu para penguji. Baiklah, pada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi saya lihat sampai 130-an yang hadir. Ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Calon doktor Saudara Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta mempelajari pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Rustarti Retno Widowati Subaryo, spesialis kulit dan kelamin konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian pra-promosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan,
menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A IPK 3,9. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Rustarti Retno Widowati Subaryo SPKK Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Retno. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dekan, Profesor Dr. Ari Fahri Alzam, beserta Wakil Dekan, Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Dwiana Fianti, dan Dekan yang terdahulu, Profesor Dr. Ratna Sitompul yang saya hormati. Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Kedokteran, Profesor Dr. Suhendro, dan Profesor Dr. Sarwono Waspaji sebagai Ketua Program Studi yang terdahulu, beserta jajarannya, Profesor Dr. Saleha Sungkar, Profesor Dr. Harlina Raharjo, dan Dr. Alida Harahap yang saya hormati. Ko-promotor Dr. Cutnurul Alam Yakub, Dr. Wresti Indriatmi Makes, dan Ketua Sidang Profesor Dr. Suhendro dan para penguji, Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Profesor Dr. Rahayu Ningsih Dharma, Profesor Dr. Murdani Abdullah, Profesor Dr. Iris Rengganis, dan Profesor Dr. Oki Suwarsa sebagai penguji dari luar. Para guru besar dan teman sejawat serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Besar atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi ini kita semua dapat hadir walaupun secara daring pada acara yang penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, Dr. Endi Novianto memulai masuk pendidikan S3 bulan Januari 2015 dan telah melewati beberapa tahapan, tinjauan pustaka pada 2016, kualifikasi pada 2017, seminar hasil penelitian 2019, seminar hasil penelitian 2020, dan pemantapan prapromosi 2021. Sekali lagi, saya sangat menghargai pemilihan lingkup penelitian Dr. Endi, dermatitis atopik. Penyakit kulit dengan spektrum luas dapat mengenai semua usia, dari bayi sampai adi yuswa, dan menimbulkan keluhan yang sangat mengganggu, yaitu rasa gatal yang akan sangat mempengaruhi kualitas hidup, baik bagi penyandangnya maupun keluarga, terutama apabila penyandangnya adalah anak. Pemilihan obat tambahan juga merupakan salah satu yang sangat tepat. Selain murah, juga belum pernah diteliti manfaatnya pada dermatitis atopik. Hasil penelitian telah kita ketahui bersama. Simetidin dapat mengurangi keparahan penyakit secara klinis dan mengurangi rasa gatal yang dapat dilihat efeknya mulai minggu kedua, meski baru terlihat bermakna pada minggu ke-6. Hal tersebut tentu akan sangat membantu pasien dan keluarga baik dari segi subjektif maupun objektif. Bila dikaji dari segi waktu, terdapat beberapa kendala, antara lain pemilihan peserta yang terlampau ketat sehingga mempersulit perekrutan peserta, karena pandemi, reagen penelitian terhambat dan terdapat kesalahan pengiriman, serta karena pandemi juga memperlambat pemeriksaan pasien. Hal tersebut menyebabkan penelitian melebihi jadwal waktu yang direncanakan. Namun, hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat menjadi penyeimbang kendala-kendala tersebut dan menjadi asupan yang sangat bermanfaat guna memperbaiki pedoman penatalaksaan dermatitis atopik ekstrinsik akut. Hadirin yang saya hormati, saya mengenal Dr. Endi sejak menjadi PPDS dan saya sebagai KPS-nya. Dr. Endi selalu tekun dalam mengerjakan suatu, dapat bekerja sama dalam satu tim, dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Bahkan saat ini Dr. Endi memegang beberapa tugas, antara lain menjadi Ketua Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Dermatovenerologi, anggota tim ujian nasional, ujian evaluasi nasional, Ketua Kelompok Studi Psoriasis, yang tentunya hal tersebut sangat menyibukkan, namun sekaligus membanggakan.
Meski demikian, Dr. Endi tetap dapat menyelesaikan penelitiannya dengan hasil yang telah kita ketahui bersama. Kepada Kepala Departemen Dermatovenerologi FKUI, Dr. Hani Nilasari, saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian salah seorang stafnya meraih gelar dokter. Juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Departemen DV yang terdahulu, Dr. Lili Legiawati, atas kesempatannya untuk memberikan izin kepada Dr. Endi untuk mengikuti program doktor. Kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Arif Faryalsyam, saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian salah satu staf pendidik FKUI. Diharapkan dengan bertambahnya doktor di FKUI dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian pada tingginya kepada Profesor Dr. Suhendro dan juga kepada Profesor Dr. Sarwono Waspaji atas dedikasi dalam mengelola program studi S3 kedokteran. Kepada co-promotor Dr. Cutnurul Alam Yakub, Dr. Wersti Indriatmi Maskes, Ketua Sidang Penguji Dr. Suhendro, dan para penguji, Profesor Dr. Yanto Setiabudi, Profesor Dr. Rahayu Dharma, Profesor Dr. Murdani Abdullah, Profesor Dr. Iris Rengganis, dan Profesor Dr. Oki Suarsa. Sebagai penguji luar, saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya, sehingga terselesaikannya disertasi dan pendidikan Dr. Endi. Terutama kepada Profesor Dr. Oki Suarsa sebagai penguji luar, meskipun beliau sangat sibuk dengan berbagai macam tugas, masih menyempatkan untuk menjadi penguji Dr. Endi. Saya menyampaikan penghargaan. Untuk keluarga Dr. Endi Novianto, ayah bunda Dr. Aditya Warman SPKK dan Dr. Evi Tilaat, istri serta putra-putra tercinta, saya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Dr. Endi dalam menyelesaikan pendidikannya. Mudah-mudahan mendapat menjadi contoh dan inspirasi bagi putra-putra Dr. Endi. Akhir kata, saya mengaturkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu dengan tekun dan sabar telah mengikuti jalannya upacara, juga kepada seluruh panitia serta semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan upacara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidaknyamanan dalam penyelenggaraannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Dekan. Monggo. Terima kasih Prof. Retno. Jadi ya tentu saya sama pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas mengucapkan selamat kepada Dr. Endi Novianto, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan, atas keberhasilannya hari ini mencapai gelar doktor, dan Anda menjadi doktor pertama FKUI di tahun 2022 ya, karena ini persis baru tanggal 3 Januari Anda yang pertama, jadi mudah sekali mengingatnya bahwa Anda lulus doktor pertama di tahun 2022. Saya mengucapkan dan juga mengucapkan selamat kepada Departemen Dermatologi Venerologi, Dr. Hani dan kawan-kawan tentunya ya atas keberhasilan salah satu stafnya, Dr. Endi Novianto menyelesaikan S3. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Retno, alhamdulillah ini menambah lagi jajaran staf FKUI yang S3 dan atau dengan SP2. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah mencapai di atas 80% dan ini tentu mudah-mudahan kita terus pertahankan angka ini staf FKUI baik S3 maupun SP2 dengan dengan jenjang akademik tertinggi di atas 80%. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Saya lihat ada beberapa guru besar tamu yang hadir pada kesempatan ini, yaitu Guru Besar FK 4, Profesor Dr. Enak Suteja, SPKK Konsultan. Saya juga melihat di sini Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Irma D. Rusianto, SPKK Konsultan. Dan saya juga melihat di sini Guru Besar FK UGM, Profesor Dr. Med. Dr. Retno Danarti, SPKK Konsultan,
dan juga Guru Besar FK UNER, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, SPKK Konsultan. Terima kasih Prof. Cita hadir. Prof. Cita ini guru dosen dari anak saya dan juga anaknya teman anak saya. Dan juga sempat jadi dokter untuk anak saya nih. Terima kasih Prof. bertemu di sini. Dan kemudian juga Guru Besar FK Unsri, Profesor Dr. Teresia Lumbantoruan, SPKK Konsultan. Dan tentu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kita sudah menyaksikan tadi apa yang disampaikan dari hasil jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Dr. Endi Novianto. Ya, tentu buat saya sebagai seorang dokter gastroenterologi ini sesuatu hal yang cukup menarik begitu ya, bahwa betul tadi bahwa obat ini memang obat lama yang boleh dibilang simetidin ya. Simetidin itu terus terang saja saya mungkin masih ingat itu ada di posisi ketika saya baru mungkin juga pada saat saya mahasiswa ya, baru saya PPDS ini masih digunakan, tapi dengan berjalan waktu memang digantikan oleh ranitidin, dan sekarang ini obat-obat untuk anti asam, anti acid untuk menekan produksi asam lambung memang sekarang ini lebih banyak PPI, bahkan sebentar lagi juga akan datang lagi obat yang lebih kuat lagi sebagai anti asam lambung. Memang kalau lihat dari apa yang disampaikan tadi ini sebagai antagonis H2 reseptor histamin ya. Jadi saya juga dalam clinical practice saya kadang-kadang saya melihat bahwa produk ini juga cukup signifikan gitu ya. Umumnya pasien-pasien dengan atopik ya, dengan alergi itu stres juga dia. Cemas bolak-balik gatal gitu ya. Ya gatelan, mohon maaf, gatel gitu ya. Jadi bolak-balik gatel, akhirnya stres dia, asam lambungnya naik gitu. Jadi kadang-kadang pas juga nih kalau kita obatin dengan antagonis H2 reseptor, ya mungkin asam lambungnya bisa ditekan dan gatelnya juga dikurangi gitu. Jadi ini riset S3 ini membuktikan hal tersebut. Walaupun disebutkan pada studi ini masih perlu dibuktikan lagi secara imunologinya begitu ya. Tapi secara klinis tadi ini suatu double blind control trial jadi cukup signifikan. Dan pada kesempatan ini tentu saya juga berharap ya Dr. Endi ya, ini saya melihat ini, mohon maaf saya ngintip Scopusnya baru 2 publikasi internasionalnya, dan nampaknya mestinya ke depan ya, saat ini Dr. Endi sudah lektor dan bisa berproses untuk lektor kepala ya, sehingga jenjang jabatan fungsional tertinggi pun bisa diraih sebenarnya. Jadi memang mesti kerja keras lagi untuk menghasilkan publikasi-publikasi dan mengajak peserta didik kita, ya SP1 kita itu hebat-hebat, bahkan juga mahasiswa kita hebat-hebat untuk ajak mereka melakukan publikasi. Ya tentu otaknya semuanya ada di Dr. Endi, tinggal bagaimana mengarahkan kemampuan peserta didik kita, baik S1, SP1 kita, itu memang luar biasa, kemampuan berbahasa Inggris, literasinya, dan saya yakin kalau mereka diajak akan lahirlah publikasi-publikasi yang baik lagi ke depan, begitu ya, untuk bidang secara khusus ini tentu bidangnya Dr. Endi di dermatologi imunologi ini, gitu ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat tentu kepada ayahanda tercinta Dr. Aditya Warman, SPKK Konsultan. Ya, ini membahagiakan sekali Ananda bisa mencapai gelar doktor hari ini, dan juga kepada Ibunda Dr. Evi Tilaar, MBA, dan Ibu mertua Ibu Nalida Mulyono SE, dan juga kepada istri Dr. Elfrita Maya Akupuntur. Ya, ini luar biasa kerjasamanya. Dan Ananda Neo Ananda Deva dan Vio Ananda Deva. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Swendro penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, kemudian juga kepada promotor Profesor Dr. Rustarti Retno Widowati SPKK Konsultan, dan juga kopromotor Dr. Cut Nurul Alam Yakub SPKK Konsultan, dan kopromotor Dr. Desti Yandriatmi SPKK Konsultan MEPIT,
Dan para anggota penguji yang semuanya alhamdulillah ini guru besar, tentu pertama saya mengucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita, guru besar tetap Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Oki Suarsa, SPSKK Konsultan MKes, dan juga kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi SPFK, Profesor Dr. Hayuningsi Dharma Setiabudi SPPK Konsultan DST, Profesor Dr. Murdani Abdullah SPPD KGH, Profesor Dr. Iris Sengganis BPD KAI atas support dan dukungannya selama ini sehingga kita bisa mengantarkan sejawat kita Dr. Endi Novianto meraih gelar doktornya hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, walaupun tahun berganti tetap dekan tidak merubah kebiasaannya untuk menyampaikan satu pantun, satu atau dua pantun. Ini kebetulan hari ini satu pantun saja. Ya namanya juga masih tahun baru begitu ya, jadi suasana tahun baru, jadi baru sempatnya baru satu pantun saja. Saya sebenarnya mau juga tahun baru ini mungkin 11 pantun, tapi nanti keburu siang ini kepada kelaparan nanti ya. Jadi saya satu pantun saja saya siapkan. Saya melihat Dr. Endi ini lahir di Balikpapan ya gitu ya Dr. Endi ya, tapi SD, SMP semua di Jakarta. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, nanti ngobrol belakangan aja, tapi saya akan ngambil topik Balikpapan ini. Jalan-jalan ke Balikpapan di Pulau Kalimantan, ya sudah tahulah semua. Tapi yang namanya pantun ya begitu, mesti dipas-pasin gitu. Mohon maaf ini ya, kok Pak Dekan kok kayak nggak tahu aja. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita berpantun. Jalan-jalan ke Balikpapan di Pulau Kalimantan. Jangan lupa mampir ke restoran Kepiting Kenari. Wah itu top banget itu restoran. Kalau misalnya ke Balikpapan nggak mampir di Kepiting Kenari itu belum pernah ke Balikpapan. Betul nggak, Dokter Endi ya? Itu selalu saya tuh pasti mampir ke situ. Ini ulang lagi deh biar mantap. Jalan-jalan ke Balikpapan di Pulau Kalimantan. Jangan lupa mampir ke restoran Kepiting Kenari. Selamat Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Ya biar pas tadi Kalimantan konsultan. Capaian dokternya hari ini membuat yang hadir berseri-seri. Jadi pas tadi kenari dan ujungnya kenari. Itulah cara berpantun. Jadi agar semua tertawa dan bertepuk tangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan demikian ujian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.